kebaikan yang tak direncanakan. Saya tidak pernah berpikir bahwa gagasan yang sederhana ternyata berubah menjadi sesuatu yang benar-benar mengubah arah hidup saya. 3 tahun lalu, tiba-tiba saja terbentik di benak saya ide untuk ngaji Ihya Ulumuddin, sebuah kitab karya Imam Ghazali, yang banyak dikaji di pondok pesantren dan madrasah tradisional selama berabad-abad. Keinginan tersebut muncul tiba-tiba saja. Dorongan yang melatarinya adalah rasa kangen. Sudah lama saya tidak ngaji atau mengajarkan kitab dengan metode tradisional sebagaimana dipraktikkan di pesantren, yaitu metode bandongan. Kiai membaca teks, diberikan makna gandul atau interlinear translation, diberikan keterangan sekadarnya, sementara para santri menyimak dan mendengarkan. Mengajar dengan cara ini saya lakukan selama bertahun-tahun. Waktu saya diminta ayah saya untuk ikut mengajar sejumlah kitab kepada para santri di pondok pesantren yang diasuh oleh beliau. Kegiatan itu saya lakukan hampir tiap hari. Selama bertahun-tahun tinggal di Jakarta, saya sudah tidak pernah mengajarkan kitab dengan cara lama itu. Tiba-tiba saya kangen untuk melakukannya kembali. Lalu, saya memulai ngaji Ihya. Namun, pertanyaan berikutnya, siapa santri yang akan saya ajar? Saya tidak memiliki pesantren yang berbentuk fisik di darat. Saya juga tidak memiliki santri. Disinilah peran istri saya yang kemudian dikenal dengan sebutan Mbak Admin, memainkan andil penting. Ia mengusulkan agar saya ngaji virtual melalui live streaming di Facebook. Dengan teknik ini, saya tidak perlu memiliki pesantren di darat. Saya hanya cukup menyediakan alat sederhana, telepon seluler, mikrofon, tripod, dan kabel sekadarnya. Dan bismillah, terlaksanalah keinginan saya itu, ngaji kembali dengan cara tradisional. Teknologi baru ini, atau siaran online melalui platform Facebook, membantu saya mengatasi sejumlah kendala. Pertama, saya tak perlu mencari tanah yang pasti mahal harganya saat ini untuk mendirikan pondok pesantren. Kedua, saya tak perlu repot-repot mengurus santri yang mukim di pondok, seandainya saya memiliki pesantren sendiri. Ketiga, dengan teknologi baru ini, semua orang dimanapun mereka tinggal bisa ikut ngaji. Dan inilah yang terjadi. Selama 3 tahun lebih, saya mengampu ngaji Ihya. Ratusan santri online dari berbagai daerah, bahkan negara, ikut menyimak dan menikmati ajaran-ajaran agung Imam Al-Ghazali. Yang menarik, yang ikut ngaji bukan saja dari kalangan muslim, melainkan juga teman-teman dari luar Islam. Ini tentu menggembirakan sekali. Ajaran-ajaran sang imam mengenai akhlak, sebagaimana kita tahu, sebetulnya bersifat universal. Artinya bisa dipahami oleh semua orang dari latar belakang agama apapun. Kegiatan ngaji dengan cara tradisional ini mula-mula saya lakukan dengan tujuan untuk tombol kangen atau obat rindu saja. Namun, di luar dugaan, kegiatan ini berubah menjadi sesuatu yang serius. Dari kelangan yang saya lakukan untuk sekedar hobi, kegiatan ini sekarang menjadi salah satu aktivitas utama saya. Bahkan, ngaji Ihya ini juga turut mengubah diri saya pelan-pelan menjadi manusia lain dalam pengertian yang positif. Saya mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin kepada publik, tetapi yang terjadi, saya sebetulnya belajar kepada kitab ini dan perlahan saya mengalami suatu pemahaman keagamaan yang saya rasakan lebih mendalam, lebih spiritual. Saya telah diubah oleh kitab Ihya Ulumuddin. Melalui kitab yang saya baca seminggu sekali ini, saya belajar pelan-pelan untuk memandang hidup dengan cara pandang Al-Ghazali. Salah satu ciri khas cara pandang Al-Ghazali adalah bahwa pada setiap manusia ada kekuatan-kekuatan jahat yang dalam bahasa agama disebut setan. Kualitas manusia ditentukan oleh kemampuan untuk mengatasi kekuatan-kekuatan destruktif dalam diri manusia.
Menjadi muslim bukanlah pekerjaan yang selesai sekejap begitu saja, terus-menerus yang tak akan pernah selesai. Menjadi muslim adalah perjuangan perennial atau abadi yang hanya akan selesai ketika seseorang mati. Sebab kekuatan-kekuatan jahat selalu ada pada setiap manusia dan selalu siap untuk menggelincirkannya dari jalan hidup yang benar kepada hidup yang jahat. Tak ada seorang pun yang selamat dari tipuan dan godaan ini. Walau orang bersangkutan secara publik yang dikenal sebagai tokoh agama dengan simbol-simbol lahiriah yang angker seperti jubah, serban, dan pernik-pernik ketokohan yang lain. Perubahan ini semua tentu tidak pernah terjadi tanpa bantuan istri saya yang sering saya panggil dengan Mbak Ines Suroya. Ia memberi saya keyakinan bahwa ngaji secara online adalah hal yang layak dikerjakan, walau nilai berkahnya mungkin di bawah ngaji beneran di darat. Selama 3 tahun lebih, secara langsung atau tidak langsung, istri saya telah membantu proses perubahan pada diri saya melalui kitab Ihya Ulumuddin. Di atas semuanya, kegiatan ngaji ini tidak akan pernah berlangsung tanpa kontribusi yang besar dari istri saya. Dialah yang menolong saya dalam aspek-aspek yang menjadi kelemahan mendasar saya, yaitu manajemen dan teknik. Dialah yang selama ini menangani secara teknis penyelenggaraan pengajian yang saya kerjakan selama ini. Sebelum pandemi berlangsung, dia pula yang mengatur seluruh kegiatan ngaji Ihya yang berlangsung di hampir seluruh Jawa. Dia tidak hanya menyertai saya dalam perjalanan keliling Jawa, bahkan sampai Eropa, Amerika, dan Korea Selatan, untuk melakukan apa yang kami sebut kopdar ngaji Ihya. Dia juga membuat catatan jurnalistik sederhana untuk melaporkan setiap kegiatan tersebut. Laporan-laporan inilah yang kemudian terbit sebagai buku catatan Mbak Admin ini. Apa yang ditulis Mbak Admin dalam buku ini semacam kisih di balik layar dari ngaji Ihya. Inilah rahasia dapur di balik produksi acara-acara ngaji Ihya selama ini. Untuk ini semua, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada istri saya. Saya hanya menyediakan bahan mentah, dan dialah koki yang mengolahnya menjadi suguhan yang menikmati publik. Ini semua bermula dari niat sederhana yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang serius. Ngaji Ihya ini, bagi saya, adalah semacam kebaikan yang tak direncanakan, dan akhirnya malah mengubah arah hidup saya.